Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat UMKM, teman-teman UMKM dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di acara UMKM Talk 9.0 ya. Nah, ngomongin soal acara UMKM Talk ini, kita tahun digital ini sudah bikin event ini sejak pandemi ini melanda. Jadi ini udah yang ke-9 ya. Jadi biasanya di tahun-tahun yang sebelumnya kita mulai dari tahun 2020, kemudian di 2021 biasanya kita rutin nih, kita rutin di tiap bulan bikin event namanya ngobrol bareng sama pelaku UMKM. Nah, ngobrol di sini kita akan ngebahas bagaimana UMKM itu bisa bertahan masa pandemi, kemudian dia bisa melewati fase jatuh bangunnya gitu ya, karena banyak bisnis yang ternyata jatuh bangun di masa pandemi. Nah, di kesempatan UMKM Talk 9.0 ini kita juga kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang kita undang khusus di acara UMKM Talk pada kesempatan pagi hari ini nanti untuk ngobrol bareng sama kita semua. Beliau akan bercerita, beliau akan menjelaskan tentang bisnis yang beliau jalankan ya, mungkin jauh sebelum pandemi bisnisnya memang sudah berjalan, tapi di masa pandemi beliau juga sempat mungkin mengalami yang tadinya mungkin harus bisa pameran dan lain sebagainya gitu ya, ada banyak kendala, tapi alhamdulillah beliau dengan strategi menggunakan mungkin sosial media marketing, menggunakan organic traffic dan lain sebagainya ya. Nanti beliau akan menjelaskan bagaimana strateginya bertahan di masa pandemi. Dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu bisnis herbal dan bisnis sehat ala Dr. Erna. Dr. Erna Cita. Oke, saya ucapkan selamat pagi Bu Dr. Erna. Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Isla, Isla, ketemu kembali. Assalamualaikum, senang bisa ketemu lagi Bu ya. Sehat ya Pak Sehat Isla? ya Pak Isla? Ya, di kesempatan kali ini ya terima kasih Ibu sudah berkenan hadir untuk kita ngobrol bareng sama teman-teman UMKM dimanapun berada. Nah, pagi hari ini kita mau ngobrol Ibu. Nanti juga teman-teman yang lain juga mungkin sambil beraktivitas di pagi hari ini silahkan ya teman-teman yang mau sharing, yang mau ngobrolin, atau mungkin produknya teman-teman juga mungkin produk kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan ngobrol bareng sama Dr. Erna ini bagaimana kiat membangun bisnis yang kaitannya ini dengan kesehatan ya. Kebetulan ini adalah bisnis herbal. Nah, beliau ini juga seorang dokter juga gitu ya. Makanya ini cukup menarik gitu kan, karena beliau ini adalah seorang dokter, kemudian menjalankan bisnis herbal juga, dan saat ini punya namanya klinik herbal kebun kita. Nah, oke. Biar teman-teman nggak penasaran lagi, saya akan berikan kesempatan untuk Dr. Erna. Mungkin Dr. Erna bisa kenalan dulu nih sama teman-teman atau sobat UMKM atau sobat Pawon Digital dimanapun berada. Silakan ke Dr. Erna, silakan. Halo teman-teman, Halo teman-teman, saya Dr. saya Erna, Dr. Erna, owner owner dari Kebun dari Kita Kebun Organik Kita Herbal, Organik Herbal, satu usaha satu CV usaha yang CV menjual yang menjual barang-barang barang-barang produk produk organik herbal. organik Nah, herbal. Nah, sekarang ini kita sekarang juga ini kita juga memiliki memiliki semacam klinik semacam klinik yang yang diperuntukkan khusus untuk diperuntukkan khusus untuk penderita penderita pasien pasien kronis. kronis. Nah, kenapa kami Nah, berkomitmen kenapa kami dengan pasien berkomitmen penyakit dengan pasien kronis? penyakit Karena kronis? fakta di Karena lapangan fakta banyak di pasien lapangan kronis banyak pasien yang kronis tidak yang membaik tidak membaik dengan penanganan medis dengan penanganan semata. medis semata, Sehingga saya sehingga terpanggil saya untuk membantu terpanggil mereka untuk membantu mereka dengan cara dengan cara alternatif, alternatif, dengan pola makan dengan sehat, pola makan gaya hidup sehat, gaya sehat, hidup sehat, ramuan atau ramuan herbal, atau herbal, dan juga dan dengan juga dengan akupunktur, bekam, hipnoterapi, atau HPOT, atau terapi lain yang menyembuhkan atau mendukung kesembuhan pasien kronis. Ada yang mau ditambahkan lagi?
Nah, oke, iya. Jadi menarik tadi ya dari ceritanya Dokter Erna bahwa jadi di samping beliau juga menjalankan bisnis herbal ya, bisnis kesehatan khususnya di bidang herbal. Nah, ini ada yang menarik nih Bu nih, yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin ini jadi salah satu kepenasarannya dari teman-teman semua gitu ya. Nah, kan kita tahu nih bahwa tadi kan Ibu adalah seorang dokter gitu ya. Nah, yang membuat kita menarik di sini adalah kenapa bisnisnya justru malah di bidang herbal nih. Ini sejarahnya bagaimana? Mungkin bisa diceritakan Bu. Oh baik. Jadi ceritanya tuh saya sendiri diciptakan Allah itu banyak penyakitnya. Imun saya Oh, tuh sangat rendah karena saya punya asma sejak kecil, mudah sakit, nggak bisa capek. Jadi saya dari kecil sakit-sakitan. Nah, kemudian saya ambil fakultas kedokteran. Tujuannya ya untuk menyehatkan diri sendiri, Pak Islah. Nah, alhamdulillah. dari sana saya belajar bahwa ternyata terakumulasi dengan senyawa kimia, obat-obat kimia yang sejak SD saya berobat ke dokter spesialis, itu ternyata membuat saya mau semakin memahami, membuat daya tahan tubuh saya semakin turun. Saya semakin mudah sakit. Dan waktu itu di saat usia saya 20-an, saya udah berpikir bagaimana kondisi saya nanti di saat saya usia 40-an. Nah, dari situ saya mulai harus berubah. Salah satunya adalah dengan mengubah gaya hidup menjadi pendekatan yang lebih alami dan membuang senyawa-senyawa kimia, residu-residu kimia yang sudah membantu saya. Saya nggak bilang mereka racun, tapi membantu saya lebih sehat juga. Karena kalau saya sakit waktu itu, kalau pas kambuh asmanya tidak dengan obat-obatan, saya nggak akan baik. Jadi namanya saya opname di rumah sakit itu sudah nggak terhitung. Karena kalau tidak pakai infus drip, tidak pakai di drip, itu nggak mungkin asma saya baik. Kalau di dunia kedokteran namanya status asmatikus. Jadi asma saya selalu parah. Nah, kembali ke kehidupan saya selanjutnya, mulai saat itu saya mulai belajar hidup sehat. Pertama kali saya belajar herbal itu dengan MLM. Jadi metode MLM itu bagus Pak Islah untuk mudah dikenal masyarakat. Saya belajar MLM di Malaysia dan saya sempat ke Malaysia sebulan karena kalau saya pengen belajar sesuatu itu betul-betul saya dalami di sana untuk belajar herbalnya dengan pemiliknya. Setelah kembali ke Indonesia, saya terus berpikir nih, kayaknya saya harus belajar herbal. Kemudian saya mencari tahu herbal apa sih yang institusi apa yang buka herbal. Kemudian saya belajar di Karyasari. Pertama kali saya belajar herbal dengan Karyasari, MLM itu pertama kali adalah HPA, kemudian saya belajar Karyasari, dan saya magang dokter di sana. Tidak hanya magang, betul-betul saya akhirnya menjadi dokternya. Dari situ saya banyak praktek dan banyak belajar herbal. Nah, kemudian gaya hidup sehat, saya mulai dengan bertanam organik. Jadi kalau sudah mengenal herbal, maka makanan juga harus lebih sehat, yaitu dengan organik. Dan hidup sehat itu kan meliputi mental juga Pak. Saya juga mulai mendalami, memahami hakikat Tuhan. Dari situ saya semakin memahami tentang diri saya. Dan tujuannya adalah satu, saya ingin sehat. Kalau Pak Islah pengen tahu penyakit apa aja yang pernah ada pada saya, hepatitis itu sudah pernah sampai SDOT, SDBT saya di atas 1000. Waktu itu pun saya sudah siap, ya udah kalau saya mau meninggal, meninggal saja. Karena begitu lemahnya badan saya. Kemudian, apalagi ya, tipes, hampir tiap tahun saya kena tipes. Habis melahirkan, kena tipes. Setahun kemudian kena tipes, setahun kemudian kena tipes. Anak pertama kena tipes sampai berapa kali? Anak kedua kena tipes sampai berapa kali? Terus, apalagi ya? Pokoknya penyakit berat-berat itu saya udah, apalagi kalau hanya asma, opname itu udah hal yang biasa banget. Nah, dari situ saya semakin belajar saya harus sehat. Modal saya adalah imun yang kuat. Imun yang kuat yaitu dengan gaya hidup yang sehat. Jadi dari situlah kemudian saya mulai mencari tadi, mulai semakin mencintai sesuatu yang berbau alam, tapi saya nggak menghindarkan juga loh Pak, bahan-bahan medis. Karena bahan medis itu berkhasiat juga. Dia berperan juga di saat kita dalam kondisi yang darurat atau butuh penanganan cepat. Maka medis adalah solusinya. Tetapi jika kita ingin meregenerasi sel kita menjadi lebih kuat, gaya hidup sehat harus pilihannya. Nah, gaya hidup sehat itu ya olahraga, pola makan yang bagus, bahan-bahan yang kita pakai juga yang alami. Itu salah satunya, termasuk mental kita.
kedekatan kita dengan Tuhan Sang Pencipta itu juga harus ditumbuhkan. Iya, nah ini siap, menarik banget ya Bu ya, karena ternyata gitu ya, historinya Ibu memilih bisnis kesehatan di bidang herbal itu adalah sebetulnya memang dari diri sendiri gitu ya, yang tadi Ibu ceritakan. Ya alhamdulillahnya gitu kan, ada hikmah tentunya ya, walaupun istilahnya kita diberikan satu fisik yang mungkin dari kecil itu serba lemah gitu ya, tetapi ada hikmahnya luar biasa. Nah, kadangkala justru malah kita ketika dihadapkan pada sebuah ujian seperti itu, yang ada kita malah lebih cenderungnya mungkin down dan lain sebagainya ya. Tapi Ibu malah justru mencari jalan keluar atau solusinya itu dengan mencari apa sih gitu kan yang bisa membuat sehat, yaitu tadi dengan mengikuti bisnis yang bergerak di bidang herbal multi level, bagaimana cara mengobati diri sendiri gitu ya, dengan pola hidup, dengan pola makan, kemudian dengan pola religiusnya gitu kan, karena itu juga semuanya mungkin berpengaruh gitu ya, karena pola pikiran itu juga menjadi salah satu, apalagi tadi ketika kita belajar tentang bagaimana hakikat ya kita sebagai makhluk mensifati tentang hal ini gitu ya, tentang hal ini ya tadi kita diberikan ujian berupa sakit. Nah ini akan jadi salah satu penyemangat nih buat teman-teman semua gitu ya, bahwa hari ini nih kita dapat insight yang cukup bagus nih. Saya yakin di masa pandemi ini banyak orang yang akhirnya mendadak gitu ya Bu ya, mendadak jadi punya penyakit-penyakit yang baru gitu kan, punya tingkat kecemasan yang tinggi gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Tapi ternyata nih teman-teman udah nggak sabar nih Bu. Teman-teman kita di sini sudah ada yang bertanya. Silakan kalau yang mau bertanya langsung diketik aja. Nih pertanyaan pertama dari Kak Hani 180. Nah, pertanyaannya cukup unik, menarik. Bagaimana kiat Ibu, ya ini pertanyaannya nih Bu, bagaimana kiat Ibu menjalankan bisnis ini dan bisa bertahan di masa pandemi? Nah, monggo Bu Erna, mungkin bisa diceritakan kiat Ibu nih kok bisa bertahan gitu kan, padahal di bisnis lain mungkin banyak yang bertumbangan. Oke. Pak Islah, kita satu harus mencari kebutuhan masyarakat dulu. Di saat pandemi, orang membutuhkan imun yang kuat, itu satu. Kemudian mereka juga butuh antivirus yang kuat secara alami. Kita harus mempunyai produk yang memberikan suplai ke kebutuhan mereka. Oleh karena itu, di saat pandemi, kebun kita menciptakan produk baru, yaitu madu imun. Madu imun ini sebagai antiviral yang cukup bagus, dan isinya adalah probiotik. Dari riset dikatakan bahwa probiotik sangat bagus meningkatkan imun. Jadi waktu Wuhan itu pertama kali timbul, saya langsung bikin videonya Pak. Saya bikin videonya tentang madu imun, riset yang ada juga saya tampilkan. Riset probiotik sangat meningkatkan faktor imun kita, itu ada risetnya. Itu juga saya bikin di video dan video itu saya share. Di situ saya diserang oleh pebisnis obat medis Pak. Jadi terus saya take off. Saya nggak berani saya take off. Tapi sebetulnya setelah saya sekian belajar ilmu tentang kealamian, natural healing, bahwa sebetulnya imun itu yang kita butuhkan apa? Bahan-bahan alam, bahan-bahan alami. Secara alami maka bahan-bahan alami itu maka dia akan menggerakkan faktor imun kita itu banyak sekali ya Pak. Ada faktor yang dapatan, ada yang ada pendapatan, ada yang kemudian juga yang disebut faktor seluler. Itu agak rumit. Tapi suatu saat kita bisa ngomongin tentang imunitas. Ini ilmunya agak rumit ya Pak. Jadi aku nggak mau ngomongin ini. Tapi imun itu sangat banyak faktornya. Secara garis besar ada dapatan, ada seluler. Dan itu bisa kita tumbuhkan dengan efisien semuanya faktor. Faktor itu kan banyak ya. Dengan metode alami. Nah, metode alami itu salah satunya adalah dengan bahan-bahan alam, dengan gaya hidup sehat, olahraga, sinar matahari, kemudian makanan yang sehat, pola pikir yang optimis. Itu semua akan menyebabkan kita menjadi lebih sehat. Nah, madu imun itu terbuat dari probiotik yang memang dari riset sangat jelas menunjukkan bahwa probiotik sangat meningkatkan imun kita dengan berbagai faktor
yang secara keseluruhan akan ditingkatkan. Nah, Februari saya ingat banget itu saya bikin Februari saat Wuhan kita belum dapat, Wuhan itu sudah banyak yang bergelimpangan. Langsung saya share itu. Tapi ya itu saya nggak tahan dengan gempuran teman-teman dari distributor obat. Mereka tanya sudah BPOM belum dan seterusnya. Ya tentu belum. Karena PIRT sedang kita urus, karena ini adalah produksi pangan yang sedang kita proses untuk menghadapi fase atau masa itu pertama. Jadi teman-teman harus melihat kebutuhan masyarakat apa dan kita harus bisa membuat atau menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat tadi. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu masih sama, yaitu makanan-makanan yang meningkatkan imun. Kebetulan kebun kita itu bergerak di bidang organik dan herbal, all about organic and herbs. Jadi makanan kita, gula kita, madu kita, ramuan-ramuan kita itu semuanya memang bergerak untuk meningkatkan imun. Dan saya langsung membuat ramuan untuk COVID. Itu sempat saya ajukan waktu itu pemerintah juga membuka pengumuman atau pertandingan atau apa ya istilahnya, bahwa siapapun yang punya ide untuk melawan COVID silahkan diajukan ke Dikti dan akan mendapatkan hadiah. Dan untuk penelitian yang sukses atau proposal yang cukup berhasil nanti akan dibiayai penelitiannya. Saya sempat mengajukan itu Pak, untuk mengajukan undian ya. Untuk mengajukan undian proposal ramuan COVID untuk melawan COVID. Nah, saya buat juga tidak asal membuat, referensinya dari berbagai jurnal. Akhirnya saya menemukan suatu formula. Dan formula ini saya ajukan ke pemerintah, tapi saya tidak menang, tidak terpilih. Dan juga sempat saya ajukan ke perusahaan obat. Karena waktu itu memang tidak ada cara kan, vaksin belum dibuat, masih dalam tahap, masih berdebat pakai ini pakai itu. Tapi saya tahu bahwa dari dulu saya belajar imun terbaik adalah dengan bahan alam. Bahan alami, makanan kita, gaya hidup kita, pola pikir kita itu sebetulnya akan membentuk imun yang baik. Dan dari dulu sampai sekarang, satu teori yang tidak berubah, siapa yang bisa melawan virus adalah imun kita. Dari saya kuliah berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang, yang bisa melawan virus hanya imun kita. Sehingga untuk meningkatkan imun, satu-satunya cara dengan tadi itu, gaya hidup sehat, pola makan sehat, ramuan, dan sesuatu yang alami itu akan jauh lebih efektif. Nah, oleh karena itu tadi Pak, saya sempat mengajukan proposal tapi nggak menang, dan itu sempat menjadi produk kita sendiri dan berizin PIRT. Dan teman-teman harus tahu bahwa izin PIRT itu juga nggak gampang ya, butuh makan waktu lama untuk di Indonesia. Nah, siap. Ini menarik ya tadi karena ketika ada pertanyaan gitu kan, bagaimana Ibu bisa bertahan di masa pandemi? Tadi jawabannya adalah ya kita harus tahu kebutuhan masyarakat gitu kan. Nah, tadi dengan adanya kebutuhan masyarakat itu mungkin di masa pandemi jadi banyak yang akhirnya mungkin membutuhkan produk kesehatan. Ya kan betul Ibu ya. Jadi lebih banyak orang yang membutuhkan produk kesehatan ya karena memang untuk bertahan gitu kan, untuk melawan si COVID-nya sendiri. Nah, Ibu tadi kreatif banget dengan menciptakan sebuah produk baru yaitu namanya madu imun, di mana sudah dilakukan riset dan lain sebagainya. Madu imun ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin menjaga imunnya secara natural healing gitu ya, secara alami gitu ya Bu ya. Dengan salah satunya tadi, salah satu produknya itu adalah madu imun. Nah, ini menarik ya. Jadi ketika masa pandemi datang dan kita tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan, nah yang terjadi adalah kita bisa tertinggal. Tetapi kalau kita bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu kan, oh ini kondisinya lagi begini nih, nah, kebutuhan masyarakat apa? Nah kita melihatnya. Itu sangat menarik ya insight-nya. Jadi ini motivasi buat teman-teman UMKM dimanapun berada, teman-teman UMKM yang hari ini bergabung ataupun nanti yang mau menonton rekaman dari live Instagram kita pada pagi hari ini, perlu dicatat ya, ketika masa pandemi, insight dari Dr. Erna tadi adalah kita harus mampu melihat kebutuhannya apa. Nah, dari kebutuhannya itu, maka lahirlah ide, lahirlah kreativitas, sehingga
itu yang bisa membuat kita tetap bisa survive dan bertahan. Itu pertanyaan pertama. Tadi sudah ada pertanyaan berikutnya, sebentar. Saya coba cek dulu. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari Bunda Ani. Nah, Bunda Ani ini dari akun Instagramnya namanya Omah. Sebentar. Omah Obral. Ini ada dua pertanyaan nih Bu nih. Tapi pertanyaannya karena hari ini yang datang adalah Dokter Erna, dia langsung bertanya tentang masalah kesehatan. Nggak apa-apa ya Bu ya? Jelas dong, karena kan pakarnya, sumbernya ada di sini. Yang pertama pertanyaannya tentang sekitar tentang asam lambung dan cara mengatasinya. Ini adalah penyakit yang lagi booming di masa pandemi gitu ya. Oke, jadi pertanyaan dari Bunda Ani yang pertama tadi Bu, bagaimana caranya mengatasi asam lambung dan dan ininya ya, asam lambung atau lainnya gitu ya. Ya, tentang asam lambung karena yang dirasa begitu banyak keluhan. Apakah itu asam lambung? Dan ciri-cirinya, nah, ciri-ciri asam lambung itu seperti apa? Nanti ada dua pertanyaan Bu, tapi Bu Erna mungkin bisa menjawab satu dulu. Jadi tentang asam lambung lah, seperti itu. Oke. Sebetulnya Bu Ani, kita itu sudah buat seri asam lambung sebanyak 27 ya Mbak. 27 seri tentang yang berhubungan dengan asam lambung di video di YouTube Organik Herbal. Teman-teman bisa cari Dokter Erna Cipta atau Organik betul. Herbal dan bisa diikuti dari 1, 2, 3 sampai yang ke-27. Pertanyaannya mulai dari penyebab, kemudian solusi, gejala, termasuk makanan-makanan, apakah susu bagus untuk asam lambung, apakah kunyit bagus untuk asam lambung, dan all about pertanyaan masyarakat yang udah kita kumpulkan dan saya jawab di situ. Itu sekitar 27. Silakan Bu Ani bisa dilihat di YouTube kami, itu komplit dan bisa dipelajari. Kemudian gejalanya memang sangat tidak sama antara 1 dan 2 orang. Tapi intinya asam lambung itu pasti yang pertama kali dirasakan adalah ketidaknyamanan pada perut. Entah itu kembung, entah itu mual, entah itu apalagi ya, mual, kembung, atau mudah kenyang, begah. Itu biasanya seperti itu. Dengan berjalannya waktu biasanya disertai dengan gejala lain yang terasa perih lah, yang terasa nyeri di belakang punggung, di lengan, dan lain-lain. Teman-teman, apapun ketika teman-teman sudah pernah, karena Tuhan itu sebetulnya sebelum memberikan asam lambung yang parah, kita itu sudah diberi tanda-tanda di awal, ada rasa nggak nyaman. Nah, kalau teman-teman sudah melewati fase-fase tidak nyaman, dan sekarang merasakan fase sampai anemia, sampai kurus, kering, berat badan sampai turun banget, udah deh, perbaiki dulu asam lambungnya. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube saja, karena itu sudah komplit banget, ada semua. Bahkan ketan kita bahas, nasi perah kita bahas, sayuran mentah kita bahas, semuanya sudah komplit, diikuti saja dan teman-teman akan dapatkan ilmu yang full di sana. Itu je, Pak, mudah-mudahan mewakili ya. Oke, saya ulang lagi Bu. Jadi teman-teman silakan subscribe channel YouTube-nya, namanya apa tadi Bu? Channel YouTube-nya? Organik Herbal. Organik Herbal ya. Herbal. Organik Herbal ya. Pokoknya brandnya namanya Kebun Kita. Jadi kalau ada Organik Herbal, pastikan bahwa Organik Herbalnya Kebun Kita. Nah, di sana ada 27 series videonya Dokter Erna yang menjelaskan tadi, mungkin Bu Bunda Ani bisa dicek langsung gitu ya. Karena itu tadi lebih runut ya Bu ya. Lebih runut dari awal sampai akhir ya. Dan itu bisa mulai jadi penyebab, gejala, solusi. Betul. Nah, itu yang kita butuhkan gitu ya. Jadi biasanya memang penyakit yang paling banyak timbul itu di masa pandemi itu ya memang kurang lebih asam lambung ya. Asam lambung karena mungkin berawal dari kita terlalu tegang, stres dan lain sebagainya gitu ya. Dan you're not alone. Jadi kamu tidak sendiri ya. Kalau kena penyakit itu ternyata banyak gitu ya. Makanya saya bilang adalah penyakit yang lagi trending. Nah, ini menarik. Oke,
pertanyaan kedua dari Bunda Ani tadi sebentar. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan. Apakah di bagian wajah, bagian dagu, bagian kanan atau kiri, tulang bagian bawah, seperti kedutan kanan kiri, apakah itu adalah bagian dari asam lambung? Nah, itu tadi lanjutannya, Bu. Sering kedutan, sering ini, nyeri, kesemutan, dan lain sebagainya. Gitu. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Karena asam lambung itu memberikan seribu tanda, apalagi yang sudah disertai rasa cemas. Kalau sudah disertai rasa cemas, pasti sensasinya jadi banyak ya. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan apakah itu sebagai tanda-tanda dari asam lambung atau bukan, sebaiknya sembuhkan dulu asam lambungnya. Caranya gampang, lihat saja di channel saya, itu komplit banget. Nah, kalau sudah menyembuhkan ternyata tidak ada hasil, masih ada kedutan dan lain-lain, silahkan segera periksa ke dokter saraf terdekat atau ke akupunkturis, barangkali ada gangguan saraf, barangkali. Tapi tentu tidak perlu khawatir, karena semakin cemas, asam lambungnya juga semakin naik. Step by step kita selesaikan dulu. Asam lambungnya kita selesaikan, gejala belum hilang, ke dokter saraf atau ke akupunkturis, atau bisa konsultasi by call, by phone dengan saya. Mudah-mudahan masalahnya bisa terselesaikan. Nah, ini langsung ada solusi ya. Semangat nih. Mungkin Bunda Ani nanti juga perlu cek Instagramnya Dr. Erna Cipta nih. Di sana mungkin disediakan konsultasi gratis ya Bu ya, via online ya. Kalau via online enggak Pak, karena banyak udah antri langsung ke 2000-an. Oh iya, siap. Repot sekali. Oke, berarti kalau mau konsultasi bisa datang ke klinik herbalnya tadi ya Bu ya? Dan gratis, kalau datang ke klinik gratis karena dijadwalkan. Siap. Tetapi kalau mau by phone berbayar dan cukup murah Pak, bisa cuma 50.000. Tapi teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang tuntas dan runut. Tapi juga jangan tergantung dengan saya. Teman-teman harus mandiri. Karena ilmu itu terlalu luas. Enggak semuanya bisa saya sampaikan atau saya kuasai. Teman-teman bisa mandiri, bisa membaca sendiri atau mencari sumber-sumber lain. Yang penting semangat, pasti bisa membaik. Oke, ya itu adalah kata kuncinya ya buat teman-teman yang ada gejala itu atau ada kena asam lambung dan lain sebagainya, ya tentunya tetap semangat gitu ya. Tetap Allah itu menjadikan penyakit dan juga sudah disiapkan beserta dengan obatnya gitu ya Bu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Ini teman-teman kayaknya banyak nih yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya coba bacakan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak siapa tadi? Nah ini dia. Akun Instagramnya mmid.04. Nah ini pertanyaannya adalah untuk membidik segmen market herbal, caranya bagaimana ya Bu ya? Nah ini pertanyaannya nih langsung bertanya strategi membidik segmen market untuk produk herbal itu seperti apa ya Bu? Gitu. Teman-teman gunakanlah dunia online dan di sini ahlinya adalah Pak Islah. Pak Islah bisa bantu jawab saya kan? Karena siap. Pak Islah juga salah satu konsultan kami Pak Islah ya teman-teman. Jadi biar aja Pak Islah yang menjelaskan. Ya oke. Ya jadi kalau untuk kita mau cari segmen produk apapun ya ini saya coba tambahkan ya tidak hanya untuk produk herbal ya, untuk produk mungkin kecantikan atau produk mungkin kegemaran atau produk kebutuhan gitu ya, needs dan lain sebagainya ya. Kita bisa menggunakan beberapa bantuan atau tools yang teman-teman mungkin sebetulnya deket tapi nggak ngeh gitu kan dan nggak tahu gitu kan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan Google Trend. Nah di Google Trend itu kita bisa melihat market yang membutuhkan dengan organik herbal, dengan masalah-masalah yang tadi berhubungan sama ini. Nah itu semua bisa kita cari dan itu datanya tercreate dengan sangat bagus gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan ada namanya kalau kita mau mencari segmen market, kita lihat insight-nya di marketplace. Nah di marketplace itu juga kita bisa tahu loh
produk yang lagi terjual dari sisi produk kesehatan tuh apa. Nah, itu intinya adalah orang tuh butuh itu gitu ya. Makanya saya selalu arahkan UMKM tuh coba kalian tuh membaca data. Data itu tadi tercreate ada di marketplace. Marketplace itu misalkan di Tokopedia. Kita lihat, kita bisa mencari dan bisa memfilter produk kesehatan yang lagi laris dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai di awal tahun 2022 itu ada semua dan teman-teman bisa melihat itu. Kalau mau melihat lagi ada datanya di satu website katadata.co.id. Nanti juga ada beberapa rangkuman ya, biasanya rangkuman dalam 1 tahun untuk produk-produk kesehatan, produk kecantikan, produk herbal dan lain sebagainya. Itu saya biasanya juga membaca data. Jadi intinya mau tahu segmen marketnya ya baca data dulu gitu kan. Nanti dari baca data itu kita akan ketemu pelan-pelan lewat sosial media insight di Instagram juga ada gitu ya. Jadi lengkap sih. Nah ini teman-teman mesti belajar yang lebih komprehensif lagi nih untuk mencari segmen market. Tapi intinya apapun segmen marketnya itu bisa dicari dan bisa diriset. Nah itu saya menjawab pertanyaan dari KMMLD.04. Nah yang lain silakan yang mau bertanya teman-teman semua. Masih kita buka kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya ya. Jadi pada kesempatan kali ini nih cukup istimewa karena yang datang biasanya UMKM aja Bu. Tapi hari ini yang datang adalah seorang dokter dan beliau ini adalah pelaku UMKM juga ya Bu ya. Oke. Nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman kita, nah ini saya mau nanya juga nih Bu. Kan biasanya kalau kita tadi kan Ibu juga bilang bahwa ya namanya kita ikhtiar itu bukan berarti menafikan gitu ya. Kita nggak boleh menafikan bahwa katakanlah ini kita herbal nih, terus kemudian kita fanatik itu kan juga nggak bisa juga seperti itu. Artinya di sini Ibu juga tadi menganjurkan juga gitu ya bahwa ketika kondisinya sudah kritis tadi obat-obat yang tadi kimiawi Bu ya? Iya, medis. Obat medis ya itu juga istilahnya kita bisa pergunakan gitu ya di kondisi yang memang sudah urgent gitu ya Bu ya. Artinya kan bukan berarti bahwa orang yang di herbal itu plak 100% dia tidak mau menggunakan yang obat medis dan lain sebagainya, itu tidak ya Bu ya. Ini kan artinya ini ada sebuah cara untuk mengantisipasi tadi meregenerasi sel dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini pertanyaannya? Ada pertanyaannya. Ini Bu, ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan dulu dari teman-teman, saya bacakan dulu Bu ya. Tadi saya mau nanya tapi ini udah ada pertanyaan yang lainnya. Bagaimana strategi Ibu membangun? Apakah Ibu punya pasukan reseller nih atau punya pasukan penjualan nggak gitu kan? Nah kalau Ibu punya pasukan reseller, gimana ya strategi membangun pasukan resellernya itu? Jadi di bisnis atau di kebun kita ini ada resellernya nggak Bu? Ya ada resellernya. Cuma kita dulu memasukkan produk kita di 100 toko di Jabodetabek. Termasuk produk kita masuk ke supermarket Aeon. Oke. Bahkan pemiliknya, direkturnya meninjau produksi kita, melihat dan mereka menyetujui langsung dari Jepang, melihat dan menyetujui untuk tampilnya kebun kita di supermarket Aeon, masuk ke produk farmasi di samping Sequil, diberikan booth sendiri. Cuma dengan berjalannya waktu, karena kita tidak memiliki investor, dana kita terbatas. Kita butuh pendanaan yang cepat, jadi penjualan cepat dan pemasukan cepat sehingga dibuat produksi yang lebih masif, lebih mudah. Masalahnya adalah baik di Aeon atau tadi reseller itu kebanyakan mereka adalah konsinasi. Dan itu yang membuat kita menjadi kesulitan karena konsinasi. Jadi dari saya reseller semuanya harus cash, pembelian cash. Dan yang tersisa sekarang hanya 5 reseller. Sebetulnya itu jauh dari target, masih jauh. Fakta reseller kebanyakan memang minta untuk konsinasi dan itu berat
di keuangan kami. Nah, salah satu cara untuk mengenalkan produk kita adalah dengan iklan. Mungkin Pak Isa bisa menambahkan, Pak? Dengan kesulitan kami reseller yang konsinasi kesulitan di pembiayaan, maka saran saya adalah mengenalkan produk dengan cara online dengan iklan. Nah, Pak Isa silahkan membantu menambahkan. Ya, baik. Jadi tadi yang dilakukan oleh Dr. Erna ini adalah awalnya membangun jaringan gitu ya, membangun jaringan di offline tadi, menitipkan atau sistem konsinyasi. Nah, konsinyasi kita tahu ya, kita teman-teman juga sudah familiar dengan istilah konsinyasi. Jadi titip jual gitu kan. Kalau laku baru ada profit buat kita gitu, atau ada uang masuk atau income. Jadi kalau dia belum laku ya kita siap menunggu, dan itu memang dijalankan kemarin itu ada beberapa kendala gitu kan. Kendalanya ya satu tadi di produksi yang akhirnya jadinya mungkin kita agak-agak terhambat karena kan mungkin menunggu ya barang itu masih belum terjual dan lain sebagainya. Dan ketika ada permintaan tadi juga sebetulnya itu cukup bagus ya Bu ya, itu karena memang biasanya kalau perusahaan besar itu kan butuhnya juga sesuatu yang besar ya, yang big ya, sementara mungkin kesiapan dengan dana investor dan lain sebagainya belum ready, tapi mudah-mudahan ya kita doakan nanti bisa berkembang lagi, bisa mulai menemukan kebangkitannya lagi Bu, mungkin mudah-mudahan. Dan siapa tahu dari live ini mungkin ada yang investor yang melihat gitu ya, mungkin akan mengajak kerjasama dan lain sebagainya, wallahu a'lam gitu. Nah, kalau untuk masalah membangun pasukan reseller dan lain sebagainya, memang ada reseller, ada dropshipper. Jadi kalau reseller ini memang tadi udah sepakat gitu. Kalau reseller itu memang dia yang membeli. Jadi dia ada produk pembeliannya, itu kalau reseller. Tapi kalau dropshipper itu mungkin bisa banyak ya Bu ya. Kalau di kita juga bisa aja siapapun yang mau bantu menjualkan, nanti ada profit margin sekian persen yang sudah disepakati bersama, dan pada saat closing pusat yang mengirimkan gitu kan, pusat yang packing, pusat yang memberikan ke pengiriman, tetapi menggunakan nama online shop dari si dropshipper itu. Nah, makanya mungkin di sini juga kita sebetulnya memberikan kesempatan buat teman-teman semua gitu kan, karena nanti bisa dicek produknya di tadi websitenya apa Bu? Belum di-share ke teman-teman semua. Websitenya organicherbal.id. Nah, ini teman-teman dicatat ya, websitenya Dr. Erna itu adalah organicherbal.id. Atau lebih enak secara ringkas bisa lihat di Google My Business. Di Google My Business-nya di ya, Dr. Erna Cipta, Klinik Herbal Kebon Kita. Kebon kitanya pakai Q ya, QTA. Iya, Kebon Kita. QTA. QTA. Nah, kebon kita. Nanti teman-teman bisa mulai searching ya. Siapa tahu mungkin ada yang tertarik juga jadi dropshipper, karena kebutuhan yang namanya imun ini kan sampai saat ini masih ya. Buat teman-teman yang ngerasa bahwa kesehatan itu penting, itu ya pas pada saat pandemi ini Bu, kita lebih aware, kita lebih care, kita lebih peduli, dan kita lebih pengen menjaga gitu ya. Kayaknya ini sebuah investasi yang sangat mahal banget gitu kan. Itu kita rasakan ya memang pada saat pandemi aja. Sebelumnya ya kita tidak menjaga atau masa bodo amat gitu ya. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Saya tambahin ya Pak. Sebentar. Ya. Saya tambahin dulu Pak. Jadi teman-teman, produksi gampang, karena keahlian saya adalah meng-create, karena itu bidang saya. Tapi yang susah adalah memarketingkan. Memarketingkan secara offline seperti yang dulu saya lakukan, itu butuh SDM yang amanah. Zaman sekarang mencari SDM itu sulit sekali, karena untuk menjadi seorang sales itu tidak mudah. Harus mau naik motor, hujan-hujanan, dan seterusnya. Jadi tidak hanya masalah biaya konsinasi yang cukup besar, tetapi juga masalah SDM. Mencari sales itu sulit. Kedua, mencari yang amanah itu sulit. Ketiga, mencari gaji sesuai permintaan mereka itu sulit. Itulah mengapa UMKM selalu kalah dengan perusahaan besar. Oleh karena itu menurut saya, kalau teman-teman memulai, gunakanlah dunia digital. Itu bisa bekerja sendiri, menggunakan teknik-teknik tertentu, dan
Pak Islah adalah ahlinya. Nah, itu yang pertama. Kedua, teman-teman juga bisa menjualkan produk yang sudah ada menjadi tim marketing kebun kita misalnya. Itu akan lebih memudahkan. Jadi teman-teman bisa fokus hanya ke masalah distribusi. Sedangkan kebun kita memikirkan ke masalah produksi produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga bisa bekerja sama di sini. Kebun kita fokus ke produksi, teman-teman fokus ke marketing. Dan marketing yang gampang, teman-teman, adalah dunia online. Dan teman-teman bisa banyak berguru dengan Pak Islah. Monggo Pak Islah kalau mau menambahi. Ya, sebetulnya bukan hanya dengan saya ya, maksudnya ya saya adalah salah satu dari istilahnya pendamping UMKM. Tapi teman-teman juga banyak ya, referensi yang menurut saya sekarang kita perlu banyak belajar dari karena ilmu yang namanya digital marketing itu saya lihat ilmunya berkembang cepat gitu kan. Nah, jadi yang penting kalau kita ngomongin soal marketing di digital itu, marketingnya yang pertama ya kita nggak boleh berhenti karena datang lagi yang baru, nah kita harus menyesuaikan. Kayak misalkan sekarang yang lagi ngetren banget TikTok gitu kan. Nah mungkin buat teman-teman ya itu harus mengikuti tren yang lagi berkembang saat ini. Tapi intinya bahwa siapapun bisa menjadi apa ya istilahnya insight ya, siapapun bisa menjadi insight, makanya kita jangan berhenti untuk belajar. Teman-teman bisa berkomunitas juga karena banyak komunitas yang akan bantu mengarahkan, mungkin mengajarkan teman-teman juga dari yang gaptek banget tapi insya Allah bisa mulai pelan-pelan gitu ya Bu ya. Nah, jadi intinya belajarnya bisa dengan banyak sumber gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lain nggak mungkin dari teman-teman semua? Ini kita akan sampai di jam 11 untuk acara di live Instagram ini, karena nggak usah khawatir, mungkin nanti kalau penontonnya rame lagi kayak gini gitu kan, kita bisa bikin part 2 gitu kan. Mungkin kita bisa ngobrolin soal tentang healing gitu kan, tentang bagaimana mungkin mengatasi apa gitu ya. Nggak apa-apa walaupun ini adalah channelnya digital marketing, tapi kalau teman-teman nanti ngerasa bahwa tertarik gitu ya, kita akan undang lagi Dr. Erna untuk berbagi tentang kesehatan gitu kan, berbagi tentang tadi misalkan mungkin penyakit yang kronis gitu ya, mungkin kita tahu ada saudara, ada tetangga, ada siapapun gitu kan yang terkena saat ini, mungkin Allah kasih cobaan gitu ya, musibah seperti itu ya kan, kita yang penting ikhtiarnya dulu nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, oke, Dr. Erna mungkin di sesi yang terakhir ini mungkin bisa sharing gitu ya ke teman-teman UMKM semua gitu ya. Kalau misalkan kita dalam berbisnis itu kira-kira apa sih yang mesti diperhatikan gitu ya. Tadi dari Dr. Ena kan cerita bahwa bisnis ini sudah dibangun sejak lama gitu kan sampai dengan hari ini. Mungkin ada salah satu insight yang bisa dibagi ke teman-teman UMKM, mempertahankan bisnis itu seperti apa gitu kan, mempertahankan eksistensi sampai bisa sampai dengan punya klinik juga gitu kan. Itu mungkin bisa di-share Bu. Nah, nanti di bagian terakhirnya untuk semua sosial medianya, untuk semua channelnya boleh di-share juga ke teman-teman. Barangkali teman-teman mungkin pengen lihat, pengen belajar, pengen tahu cara ngelola sosial medianya dan lain sebagainya. Monggo. Nah teman-teman, satu, kalau kita mau berbisnis jujur terhadap produk kita, jujur terhadap konsumen. Memang mungkin untungnya akan tidak secepat orang yang hanya abal-abal. Mereka mengklaim mengklaim organik tapi tidak organik, mengklaim itu herbal tapi isinya ada zat kimianya. Benar, itu akan cepat naik tapi akan cepat turun. Bisnis harus yang sustainable, berkepanjangan. Maka dibutuhkan sifat jujur terhadap customer, jujur terhadap produk, jujur terhadap karyawan. Sistem kita juga harus transparan, terbuka terhadap karyawan. Akan lebih lambat, tapi itu akan lebih tahan lama. Dan biasanya juga akan lebih naik grafiknya ya.
dari tahun ke tahun akan semakin naik. Itu pertama adalah kejujuran. Dan keberkahan ini juga akan terasa kalau kejujuran kita dasarkan karena takut pada Tuhan. Itu akan terasa keberkahannya, sehingga obat kita bermanfaat untuk masyarakat, memberikan efek yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan sekedar klaim, tapi betul-betul ternyata efeknya bagus. Kemudian kedua, satu jujur kedua adalah membentuk tim yang solid. Nah, tim solid ini emang agak sulit ya Pak, apalagi dengan berbagai kelemahan dari ownernya, misalnya nggak punya duit banyak. Biasanya orang bagaimanapun sangat manusiawi, mereka membutuhkan gaji, dan rata-rata seperti itu, mereka minta gaji yang layak, tidak ke eksistensi dia atau menunjukkan kinerja dulu. Nah, mungkin di sini teman-teman kesulitannya di sini adalah membentuk tim yang solid. Tapi ketika kita bekerja penuh keikhlasan, mudah-mudahan teman-teman pun akan dipertemukan dengan orang-orang yang ikhlas, yang akan bersama-sama mendukung bisnis kita. Jadi satu, tadi kejujuran, kedua bentuk tim yang solid, terus yang ketiga adalah berbagi ilmu. Jadi ketika berbisnis, teman-teman jangan semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi cobalah memberi dulu, karena apapun memberi, Tuhan juga mengajarkan pada kita, ketika kita memberi, maka kita akan mendapatkan feedbacknya. Dan itu diyakini di belahan dunia manapun, maka perbanyaknya dengan pemberian dulu. Pemberian bisa dengan pemberian ilmu, bukan pemberian produk gratisan ya, tapi setidaknya pemberian ilmu, share ilmu, share produk dan seterusnya. Itu mudah-mudahan akan membuat bisnis kita menjadi semakin terpercaya di masyarakat. Yang keempat, tadi tim yang solid, keempat adalah mencari marketing. Produk tanpa marketing juga nggak bagus. Jadi teman-teman harus menguasai dunia marketing, dan butuh tim di luar kita mungkin, karena kita jago di produktif, mau tak mau kita harus mencari tim marketing yang handal. Jadi itu teman-teman, 4 saja dari saya. Tadi kejujuran, kemudian tim yang solid, kemudian yang ketiga adalah banyak memberi. Jangan hanya berpikir untung, tapi banyak memberi juga. Yang keempat, strategi marketing harus dikuasai, entah melibatkan pihak ketiga atau pihak kedua, atau dari tim kita sendiri. Itu Pak. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak Bu Dr. Erna pada kesempatan siang hari ini. Tadi sudah membekali kita juga ya, modal bisnis itu adalah dari kejujuran. Kita awal itu memang kejujuran ini yang mungkin langka gitu ya di masa-masa sekarang. Ini yang sistem yang memang atau prinsip yang harus kita pegang. Saya menggarisbawahi itu adalah ya, kalau kita jujur walaupun hanya lambat gitu kan, tapi tadi yang saya lihat ada keberkahan di sana gitu ya. Oke. Untuk teman-teman yang mau mengenal organik herbal kebun kita, mungkin tadi bisa silahkan di follow akun Instagramnya di kebun kita organik herbal ya Bu ya, betul ya? Iya. Juga ya, Dokter Erna Cipta 2. Oke, Dokter Erna Cipta 2. Ada duanya ya Bu ya? Iya, kalau mengenal saya secara pribadi, kegiatan saya silahkan lihat di Dokter Erna Cipta 2. Dan sekarang ini saya membutuhkan tim market nih. Kalau teman-teman ada yang pengen bergabung menjadi tim marketing kebun kita, saya senang sekali. Teman-teman bisa bergabung untuk menjadi tim marketing kebun kita. Silakan hubungi nomor 0815 8537 5773. Siap. Kita ulang lagi Bu di 08 0815 85 37 5773. Oke ya, silakan 0815 85 37 5773. Oke, baik. Ya, itu sudah dicatat ya. Dan ilmunya alhamdulillah hari ini walaupun singkat tapi ini sangat bermanfaat khususnya buat teman-teman UMKM sebagai
penyemangat buat kita lagi bahwa ya semua bisnis ini ada masa-masanya ya, ada masa naik, ada masa surutnya juga. Tetapi kalau kita sikapi dengan ikhlas, kita sikapi dengan tadi tidak berhenti, tetapi kita coba terus lagi gitu kan, pasti nanti Allah juga punya jalan lain gitu ya, dimana nanti kita akan ketemu lagi. Dan buat teman-teman UMKM dimanapun berada, silahkan pantengin terus akun Instagram kami @pawondigital, karena di masa-masa mendatang kita juga akan bikin persiapan marketing menjelang Ramadan gitu ya. Mungkin ini akan kita live-kan juga, nanti kita akan ngomongin bagaimana marketing Ramadan gitu ya. Marketing yang kita siapkan supaya Ramadan kali ini jangan sampai terlewat gitu ya. Ibadahnya juga nggak boleh terlewat, tapi prospek penjualannya juga nggak boleh terlewat. Karena kan Ramadan itu nanti ada momen Lebaran di mana kita punya tim, kita punya karyawan, ya mungkin itu kita juga harus mikirin gitu kan, mungkin kasih THR dan lain sebagainya. Baik, Dokter Rena, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya, sudah berbagi, sudah sharing. Buat teman-teman yang ikutan hari ini juga terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa di next UMKM Talk 10.0 ya. Silahkan dipantengin akun Instagram kita, nanti kita nggak tahu narasumbernya siapa lagi. Terima kasih banyak. Pada kesempatan pagi hari ini saya akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.